wabarakatuh. Nama saya Karina Sintia Putri, Pendidikan Agama Islam 1M. Di sini saya akan menjelaskan makna hadis dan sinonimnya. Definisi hadis menurut bahasa yaitu berasal dari bahasa Arab yang artinya baru, benar, atau lebih. Sedangkan definisi hadis menurut istilah yaitu hal-hal yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik perkataan, perbuatan, penetapan, maupun sifat-sifatnya, baik sifat-sifat fisik, moral, maupun perilaku, dari sebelum menjadi nabi sampai sesudahnya. Contoh hadis perkataan atau qauliyah. Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang senang diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturahmi." Hadis riwayat Al-Bukhari. Dan contoh hadis perbuatan atau fi'liyah. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya sejajar dengan bahunya ketika ia membuka atau mengawali sholat." Hadis riwayat Al-Bukhari. Contoh hadis persetujuan atau takriri dari Khalid bin Al-Walid bahwasanya dia dan Nabi SAW berkunjung ke rumah Maimunah, lalu disuguhi makanan daging dog atau sejenis kadalusa. Rasulullah mengulurkan tangannya untuk mengambil. Sebagian wanita yang melihat berkata, "Beritahu Rasulullah apa makanan tersebut." Maka para sahabat berkata, "Itu daging dog ya Rasulullah." Seketika Rasulullah menarik tangannya, maka aku Khalid bertanya, "Apakah itu haram ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Tidak, akan tetapi makanan itu tidak ada di tempatku. Oleh sebab itu aku menghindarinya." Khalid berkata, "Lalu aku mengambil dan memakannya sementara Rasulullah melihat." Hadis riwayat Al-Bukhari. Contoh hadis sifat fisik Nabi dari Al-Bara bin Azib bahwasanya Rasulullah SAW adalah seorang yang berperawakan sedang, berpundak lebar, berambut lebat sampai ke daun telinga. Dia suka memakai baju berwarna merah. Aku tidak sama sekali pernah melihat sesuatu sebagus Rasulullah SAW. Hadis riwayat Muslim. Sinonim hadis memiliki 3 bentuk. Yang pertama yaitu sunnah, yang kedua kabar, dan yang ketiga atsar. Yang pertama yaitu sunnah. Sunnah menurut bahasa yaitu perjalanan yang diikuti tradisi atau kebiasaan. Istilah sunnah yaitu yang pertama menurut ahli hadis bahwa sunnah maknanya sama dengan hadis. Sedangkan menurut ulama fikih, sunnah ialah sifat syara yang menuntut pekerjaan, tetapi tidak wajib dan tidak disiksa bagi yang meninggalkannya. Dan menurut ulama usul fikih, sunnah ialah segala sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi yang bukan Al-Quran, baik berupa segala perkataan, perbuatan, dan pengakuan yang patut dijadikan dalil hukum syara. Yang terakhir menurut ulama mau'idah, sunnah adalah lawan dari bid'ah. Yang kedua yaitu khobar. Khobar menurut bahasa yaitu an-naba, dan menurut istilah yaitu muhadisir khobar. Contoh hadisnya yaitu sesuatu yang datang dari Nabi dan yang lain seperti para sahabat, tabi'in, pengikut tabi'in atau orang-orang. Dan contoh lainnya yaitu man arada dunya wa alaihi bil ilmi wa man arada akhirata fa alaihi bil ilmi. Siapa yang menghendaki dunia, maka dia harus berilmu, dan siapapun yang menghendaki akhirat, maka dia pun harus berilmu. Yang ketiga yaitu atsar. Atsar secara bahasa yaitu peninggalan atau bekas, atau sesuatu yang ditinggalkan oleh orang. Dan menurut istilah, atsar adalah sinonim hadis atau sesuatu yang disandarkan kepada para sahabat dan tabi'in, baik perkataan maupun perbuatan. Contohnya yaitu perkataan Hasan al-Basri atau para tabi'in. Salah satu tanda bahwa Allah mulai berpaling dari seseorang hambanya adalah tatkala dijadikan dia sibuk dalam hal-hal yang tidak penting bagi dirinya. Kesimpulan yang kita ambil yaitu yang pertama hadis. Hadis bersandar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan memiliki aspek perkataan, perbuatan, persetujuan, dan moral. Kemudian yang kedua yaitu ada sunnah. Sunnah bersandar kepada Nabi dan para sahabatnya. Dan aspek yang dimiliki sunnah yaitu perbuatan. Yaitu ada khabar. Khabar bersandar kepada Nabi dan selainnya. Dan aspek yang dimiliki khabar yaitu perkataan dan perbuatan. Yang keempat yaitu ada atsar. Atsar bersandar kepada Nabi dan para tabi'innya.
dan aspek yang dimiliki Atsar yaitu perkataan dan pendidikan. Sekian dari saya, kurang lebih mohon